satu ya, selamat malam ya semuanya. Oke, kita ketemu lagi di live trading ya. Oke, live trading bersama saya Ancol ya. Hari ini malam ini tanggal 10 Desember. Waktu menunjukkan jam 10:41. Oke, jadi hampir jam 11 soalnya ini market malam banget sih bukanya. Oke, jadi kita langsung aja ya. Saya akan jelasin lebih jelas bentar. Oke, hari ini logikanya aja ya. Oke, ini analisa saya. Jadi kan bulan ini kan bulan Desember ya. Kebanyakan kan pada window dressing gitu ya. Kalau misalnya kata-kata fund manage gitu, pada window dressing. Dan hari ini juga berita juga kebanyakan mix gitu. Oke. Jadi logikanya adalah sepertinya kemarin-kemarin saya analisa market ya. Naik pun juga nggak jauh-jauh banget ya. Naik juga nggak jauh-jauh banget. Oke. Ya, turun dikit pun juga turun banyak ya. Kemarin tuh turun banyak sampai 28. Turun banyak pun juga ketarik lagi gitu. Oke. Jadi rencananya begini. Saya akan buka Iron Butterfly ya untuk mungkin sekitar 14 hari saja ya. Tapi jangka waktunya saya ambil 36 hari. Tentu di IV yang paling besar gitu. Kita langsung aja ya. Oke, semoga jadi biar lebih jelas. Oke. Jadi saya langsung praktek aja. Jadi begini. Ini saya udah bikin. Jadi intinya kita akan buka kandang, ya. Kandangnya lebih sempit, ini namanya Iron Butterfly. Oke, buka Iron Condor. Supaya kreditnya lebih banyak, ya. Tujuannya supaya kredit lebih banyak, marginnya lebih dikit. Oke, jadi kakinya ini di sekitar data 20. Kaki putnya ya, gitu loh. Kita cek aja ya. Ini saya ambil yang 35, dasarnya karena ini, ya. Dasarnya saya lihat yang tinggi sekitar 20, 35 dan 29 gitu. Tapi saya ambil yang di atas sedikit 30 ya biar kandangnya gede. Gitu kan. Jadi IV makin tinggi kandang makin gede. Ya jadi saya ambil di ATM selnya. Oke. Di ATM terus ininya kaki buy-nya. Kaki buy-nya itu di sekitar delta 20. Gitu. Kaki buy-nya di sekitar delta 20. Nah ini dia, gitu. Jadi kaki buy-nya di sekitar data 20. Yang put, yang call-nya demikian. Cuma yang bagian call ada sedikit adjustment. Kalau bagian call di data 20, ya kakinya nggak sama, gitu. Dan kreditnya juga nggak sama. Oke, kita lihat aja begini. Nah, ini kan bentuknya begini, ya. Yang put ini 51, yang call 62 gitu. Jadi beda 10 gitu, ya. Makanya sedikit miring. Tapi ini juga lumayan itu loh. Oke, jadi saya berusaha supaya selurus mungkin gitu. Ya, ini selurus mungkin. Oke, jadi saya udah coba kutak-kutik karena ini yang paling bagus gitu. Oke, kenapa? Soalnya ini bisa tahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 110 ya poin. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, 110 poin gitu loh, kiri kanan. Dan saya rasa bulan Desember ini kebanyakan tuh naiknya dikit-dikit bakal satu ya. Oke, kayaknya range-nya dikurang di bawah 110 ini. Jadi total ini 220 nih kandang ini ya. Besarnya 220. Oke, jadi kita ini ya. Saya akan tahan kira-kira 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tuh ini agaknya. Oke, sampai kira-kira kayak begini. Ya. Kalau udah miring gini pasti saya buang. Oke, ya, atau sekitar 14 hari. Oke, nanti kita lihat sikon aja. Atau kalau udah untung setengah gitu, setengah dari sini udah pasti saya buang. Gitu. Oke, jadi rencananya begitu. Oke, saya akan seperti itu. Oke, jadi ini lebih santai. Kenapa lebih santai? Karena ini bisa ditinggal. Oke, asal kita lihat aja kalau misalnya dia turun banyak, gitu. Oke, semoga nggak sampai 110 gitu. Oke, jadi kayaknya bakal sideways gitu. Ini bulan ini. Jadi ini saya akan masuk seperti itu ya. Nanti kalau misalnya bingung ya, ini udah -1 ya. Minusnya kecil-kecil kok. Saya perhatiin ya bulan ini ya. Oke, jadi kalau ada tanya langsung tanya aja ya. Oke, mudah-mudahan penjelasan saya soalnya agak cepat soalnya mau trade. Ya soalnya ini bakal harganya bergerak terus. Oke. Mudah-mudahan nanti jelas sampai sini. Ini ada delay dokumen tapi nggak masalah ya. Ini harganya hampir sama jadi bakal sideways di sini. Oke, jadi kalau mau tanya langsung tanya aja di grup ini ya. Oke, jadi saya akan ke XPX. Oke, samain. Saya masuk 15 Januari. 15 Januari. Oke. 15 Januari yang ini ya, yang AM ya. Oke, yang hari Kamis expired-nya gitu. Jangan tebak, jangan salah AM. Tapi kalau benar, kalau misalnya salah pun juga kita kelihatan kok kreditnya jauh gitu. Oke, jadi saya ambil yang AM. Ambilnya
3460 yang buy, saya mau bikin yang kayak butterfly ya. Terus 3670 sell. Nah ini agak beda dikit 3675, oke. Tapi saya anggap aja di butterfly ya, soalnya ujungnya satu gitu. Kalau saya sebenarnya ini Kochikan Iron Kono juga nggak tepat juga gitu. Ya soalnya hampir sama strike-nya 3685. Oke, nah ini dia. Oke, sama persis sama yang di sebelah kanan. Oke, jadi nanti risk profile saya lihat di Tingosim ini harganya berapa nih? 5145 ditambah 6270. 11415 ini 11410. Oke, saya mau tawar berapa ya? 115 deh. Ya, oke. Boleh dong. Oke, 115. Oke, kita confirm and send. Oke. Belum masih pending. Oke. Biar ini aja bekerja, nanti sekarang saya masuk ke IB. IB-nya sama. IB-nya ini IB agak ini nih, agak ribet dikit gitu. Oke. Tapi harusnya sih sama aja. Oh, kok banyak banget sih. Oh, ini SPY, sorry. Ini SPY. Oke, ini terlalu banyak. Oke, kita ke expect saja ya. Jadi saya ambil yang sama ya, oke, 15 AM. Kalau di IB ngomongnya 14 Januari, oke. Padahal ini 15 AM, oke. Sama aja sih. Ya, ininya 3460, 3670, 3675, 3685. Saya samain sama ini. Oke. Jadi saya akan ambil seperti ini. Saya ambil seperti ini. Ini strategi builder. Oke, ini sell, ini buy. Oke. Ya. Seperti itu, ya. Saya samain kreditnya 115 ya. Ada dapat 114.50 deh. Gitu, oke. Wahab. Oke, ini masih nunggu. Apa nih? Aduh, ini IB lagi nih. Oke, ya biasalah IB lah. Minta marginnya lebih gede, jadi ditolak gitu. Ya udah, is oke, nggak apa-apa. IB ditolak ya udah. Ya kita trading di testing. Jadi ini ngejeleknya di itu loh. Ya IB minta marginnya lebih gede gitu. Oke, jadi kita nggak bisa trade ini. Ya udah kita di testing aja. Jadi nanti di IB saya pakai SPY aja. Oke, nggak apa-apa. Di testing saya coba pakai SPY. Nah, ini IB makanya lebih rese deh. Padahal uang saya lebih banyak loh di IB. Ya oke, terus terang aja. Cuma ditolak terus gitu. Oke, sedangkan testing diterima. Oke, ya udah kalau begitu ya dites dia aja. Oke, 114 coba ya. Oke. Kalau ditolak ya udah kita ke tes dia aja. Oke ya, kita coba. Oke, nanti kalau yang di IB itu saya pakai SP aja. Saya kontraknya saya tambah aja, gitu aja. Oke, ini enggak dapet. 345 coba. Oke, jadi ini kita tawar. Ini kan karena kita jual ya, jadi ininya lebih rendah gitu. 340. Oke. Oke, nah masuk ya. Ya masuk. Sip. Ya testing lebih bagus sih ya. Field ya. Field di 114 gitu kredit ya. Jadi kalau full ya 11.400 kredit gitu. Oke, tapi kalau misalnya ngerasa Panco ini kayaknya loss ini bisa banyak nih. Oke, saya ngeri gitu, oke. Jadi boleh pakai SPY. Ya, oke, boleh sampai SPY. Ya, rumusnya sama gitu, pakai SPY. Ya, ini saya ganti SPY. Oke, jadi nanti IB saya tambahin kontraknya buat ngimbangin account-nya gitu. Oke, nah ini SPY. Oke, mana nih? Ini agak ngelag. Ya, tinggal di ini 1/10 aja ya dari SPX. Kalau SPY 370 berarti SPY 367 pas ya, 367. Oke, rumusnya sama. Saya nggak ada 35, jadi ambilnya yang 36. Oke, jadi beda 1 hari, nggak terlalu pengaruh. Ambilnya yang kaki ininya di biasa di delta sebentar. Di delta 20, oke 345 masuk ya. Kalau yang call-nya sedikit lebih gede, kenapa? Soalnya nggak imbang. 382 ini pas di delta 20 juga. Oke, sama-sama di delta 20. Oke. Nah, ini dia. Oke, ini kenapa kakinya nggak seimbang? Soalnya deltanya berubah. Bukan berubah, deltanya beda. Makanya kakinya nggak seimbang gitu, oke. Tapi yang penting ininya lurus gitu. Itu yang kita jaga ya, ininya lurus. Sama, ini bakal tahan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 110 expect turun 1 2 3 4 6 7 8 ya. Oke, jadi saya SP sama SP kan sama gitu. Oke. Jadi ini bakal diharapin bakal satu gitu. Oke, ini coba saya cek SPX-nya. Plus sedikit gitu. Oke, jadi masuk SP. Ini 15 Januari, jadi ambilnya 15 Januari.
Mana ya? Nah, ini dia. Oke, jadi ambil berapa nih? 3645. Oke, 3645. Oke, ini harus agak teliti. Ini putnya dulu ya. 345, sorry. 345. Kalau misalnya SPX kemahalan, terlalu resiko, oke, sampai bikin kamu nggak bisa tidur, jangan di SPX, di SPI dulu gitu, oke. Dapatnya ya 1/10 gitu, tapi ya lumayan ya. Tinggal kalau misalnya udah berani, tinggal kontraknya ditambah aja. Oke, 362. Oke, hitungannya sama. Tadi 11.4 ya dapat ya. Oke, kita minta 12 deh. Nggak apa-apa. Ya nanti kan nanti kan bisa kita ini kok, bisa kita tawar. Jadi ini 345 tuh hampir sama ya, 368 tuh hampir sama ya kakinya. Tinggal lihat aja nih kakinya nih. Nih kaki ini. Kaki atas sama bawah nih hampir sama gitu. Paling beda-beda dikit. Oke, nah ini untuk ini yang SPY ini modalnya 1.000 gitu ya. Oke, modalnya 1.000, tapi kan kita nggak sampai loss 1.000. Sampai sini pun ya kita akan potong gitu ya. Oke, mudah-mudahan ya kayaknya sih harusnya sih nggak mungkin ya sampai goyang begitu jauh gitu. Oke, tapi kalau misalnya turun dikit pasti di sinilah kita akan buang gitu. Oke, harusnya ini bakal berhasil. Nanti saya akan update ya kalau misalnya itu saya mau tutup. Oke, ini pasti ini harusnya sih ya kemungkinan besar sih berhasil. Soalnya ini kita kandangin jauh banget dan saya rasa nih Desember ini bakal satu gitu sampai Januari. Nah, Januari nanti hati-hati. Gitu aja. Oke, terus apa lagi ya? Udah ya. Ini satu ya. Oke, saya SPX ya. Saya masih SPX. SPX sama saya ambil yang 15 Januari. Oke. Kalau kecepatan seperti biasa nanti ditanyakan aja. Nah, ini apa ID suka ya begini lah, pesek. Gitu, oke. Nanti kalau tos saya diterima, saya juga mau pindah ke tos saja, tos Singapura ya. Gitu, oke. 15 Januari. Oh, ini dia 15 Januari. Saya mau 15 Januari aja. Saya mau strike-nya seperti yang ini nih. Oke. Sama yang itu loh, sama yang di sini. Oke. Cuma tos Singapura saya belum di approve gitu, oke. Bahkan di grup-grup murid-murid saya udah di approve udah di approve tos Singapura malah mau trade di TESD gitu. Jadi bingung juga. Oke, orang pada ya mungkin lebih nyaman ya di TESD. Soalnya enak gitu. Tinggal ininya ini kepencet lagi. Nah, tinggal ininya lihat risk profile-nya di tos aja. Oke, ini udah sama. Oke, udah sama kita ambil. Ini buy, ini sell, ini buy. Saya ambil 3 kontrak deh ya. Oke, kalau di itu 4 aja deh. 4 3 ya. 4 deh ya. 4 apa 5 ya? 5 aja deh. Ya saya ambil 5 kontrak, 5 berarti ya udah cukup 5. Oke, mudah-mudahan nggak makan marginnya banyak. 12 ya udah saya ambil 12. Kalau sampai kebangetan nggak diterima sih benar-benar deh. IB deh. Oke, diterima. Oke, berarti ininya cukup marginnya. Tahu express nggak diterima? Sebel juga. 11.6. 11.6, 11.8 deh. Oke, ini jadi saya turunin penawaran 11.8 nggak diterima. Yaudah ini saya IB masukin 11.6. 06. Jadi hampir sama ya seperti tadi ya di express ya. Oke. Jadi ya di SP plus 10-nya gitu. Jadi satu kontrak ini hitungannya adalah 11.06, jadi bisa dapat 1.106 gitu dolar gitu. Tapi kita paling ambil separuhnya cuma 500 gitu. Ya, oke, paling segitu ya. Saya jarang gitu tunggu sampai expired gitu. Kecuali kalau saya yakin banget dia di tengah seperti ini contohnya. Saya kasih contoh aja. Saya kasih contoh sebentar. Nah, seperti ini nih, yang KR nih. Kalau saya soalnya yakin banget dia sampai expired itu tetap ada di sini tengah gitu loh. Jadi saya tinggi sini sampai tinggal DT1 nih KR nih. Nah nih, lihat KR-nya DT1 gitu. Oke, ini kelihatannya DT1. Ya ini soalnya saya yakin banget dia bakal nggak kemana-mana. Jadi saya benar-benar ini saya tahan 7 hari ya, sampai hampir full profit. Ya di KR nih masih ada nih di testing itu masih ada KR-nya, masih saya simpan, besok saya akan lepas gitu. Oke, jadi saya yakin dia di tengah. Jadi ini ya SP ya, belum nambah. Oke, kita urusin SP dulu ya. 05 deh, coba. Sesuai permintaan. Nggak mau. Ini padahal udah di bawah penawaran loh. Tuh 05 loh saya minta loh, di bawah penawaran. Nggak dapat. 07 padahal. Ya berarti SP ini agak ini nih, nawarnya lebih ketat. 04 deh gitu. Oke. 04 berarti sepersatu ini berarti itu ya. Saya
kehilangan $10 gitu ya di SPX gitu. Bener nggak $10 1 2? Iya bener kan kali 10 kan. Kalau ini kan per dolar saya kurangin, kalau di SPX jadi per $10. 1103 nggak mau juga. Ini 1104 nih marknya nih kelihatan ya di sini nih. Yang marknya 100.05 tapi belum dapat. Jadi bilang bingung gitu. Pak Anco kok belum dapat gitu. Soalnya ini harus 4-4-nya dapat dan 4-4-nya ke fill gitu. Jadi kadang-kadang kita harus di bawah ini ya. Kalau mau ya ditungguin, dapat nih. Oh 103 1103 dapat. Oke. Nah, jadi kita harus tungguin gitu. Kadang-kadang ya semenit gitu diturunin, semenit diturunin. Nah, ini di IB aja cuma ke fill 3. Oh, cuma ke fill 3. Oh, malah di testi dapat. Nah, ini dia tuh saya bilang testi itu lebih bagus dari IB gitu. Ya ini malah dapat gitu. Ini IB belum dapat nih padahal saya udah turunin gitu. Oke, baru dapat 3 kontrak gitu ya. Ini kelihatan ya 3 kontrak ya. Aduh, ini nggak dapat tunggu ya, saya sampai selesai ya. Soalnya ini tanggung nih 2 kontrak ini nggak dapat. Oh dapat ya, udah. Dapat. Jadi lebih lama. Jadi, aduh udah berkali-kali saya live trade ya kelihatan ya testi itu lebih bagus dari IB gitu. Oke. Ya udah, oke, jadi udah selesai. Jadi SPX-nya ini dapat 11.400 kredit kalau di SPY 11.04 benar ya? 1, 2. Iya, 11.04. Jadi ya hampir 1/10 ya gitu hitungannya gitu. Oke, jadi ya begitu ya. Cuma kalau di SPY kan lebih resikonya lebih kecil gitu. Oke. Mana di SPY. Oke, jadi kalau mau belajar coba di SPY dulu, tapi kalau udah sering di SPX boleh SPX ya. Cuma hati-hati ya, tetap dijaga ya. Oke, meskipun ini probabilitasnya kecil, ya probabilitas kecil tetap dijaga gitu. Oke. Kayaknya sih ya nggak rasa sih bakal di sini-sini terus lah gitu loh, selama Desember ini gitu. Oke, itu menurut analisa saya. Oke, jadi udah gitu aja ya live trade ya, udah masuk di SP, di SPX. Nanti saya akan update terus di grup ini ya hasilnya gimana. Oke, nanti kalau misalnya ada apa-apa nanti saya akan kasih tahu. Oke, semoga tetap tune di grup ini ya. Kalau misalnya ada mau tanya silakan. Oke, ya udah gitu aja ya. Mudah-mudahan nih takutnya terlalu lama rekamannya. Kalau ada mau tanya aja di grup ini. Oke, ya. Happy trading semua. Oke, ya. Update ya trading kalian. Oke, semoga profit terus.